Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihi al-harama wal halal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na ya Rabbi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma habbibna ila an-nabi wa habbibin nabi ilayna amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Hadirin hadirat para rawuh ingkang minulya, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Gusti Allah untuk menghadiri hajat daripada saudara kita Bapak Abdul Khalik sekeluarga, untuk mengirimkan doa-doanya barokah, doa tulus sampean di tempat yang mustajab seperti ini, ditujukan untuk almarhum bapaknya Bapak Bu Zaidan, yang insya Allah semuanya menjadi hadiah kejutan di dalam alam kuburnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa rasa hormat ta'zim kami kepada segenap jamaah, khususipun tokoh masyarakat yang hadir bersama kita pada malam hari ini di Majelis Wali Songo, wa min ajallihim, dan terutama beliau selaku khadimul majlis Kiai Haji Nur Hadi, begitu juga Habibana Saleh Ba'bud, dan juga ada bersama kita daripada tokoh masyarakat Kiai Jazuli, serta alim ulama yang lain ataupun aparat yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta, hormat, ta'zim kami kepada beliau-beliau. Dan insya Allah meskipun tidak kami sebut nama-namanya, beliau yang hadir dan juga segenap jamaah sudah terdaftar sebagai penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi datangnya antum di majelisnya Nabi Muhammad malam hari ini menjadi tamunya Rasulullah, pulang hajatnya qabul, amin. Pulang hajatnya qabul, amin. Pulang diberikan umur panjang, amin. Pulang diberikan sehat walafiat, amin. Pulang diberikan rezeki yang melimpah ruah, amin. Tapi tetap ingat kepada sang pemberi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dan Allah semuanya bahagia fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, coba dibayangkan bersama jika Rasul hadir bersama kita pada malam hari ini, melihat umatnya rukun, melihat umatnya harmonis seperti malam hari ini, bagaimana gembiranya beliau, bagaimana senangnya beliau. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wadhkuru ni'matallah idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, atau wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, al-ayah. Allah berfirman, pegang teguh daripada hablullah, daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena agama Allah itu yang bisa mempersatukan kita semuanya, yang bisa menjadikan kita semua sebagai saudara, yang putih ketemu yang hitam saudara, yang
suku apapun, mau Afrika, ya, mau Eropa, mau Asia, mau Timur Tengah, semua menjadi saudara dengan hablullah, Al-Quran, agama Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengingatkan, ingat, dahulu sebelum ada Rasul kalian gak tenang. Jangankan antar kota, antar RT bacoan, carok, ya, antar RT carok. Tidak ada keamanan di wilayah kalian, semua fanatisme, semua saling gontok-gontokan. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad SAW, pemersatu semua bangsa, pemersatu semua umat yang dijadikan saudara dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sedaya sing hadir dados seduluran saklawase, amin ya rabbal alamin. Teman di dunia, teman di akhirat, amin ya rabbal alamin. Karena hadirin rahimakumullah, hidup itu tugasnya nyari teman, nyari sahabat. Siapa tahu mereka yang nolong sampean di akhirat. Jangan sampai hidup kebalikannya golek musuh, keliru. Jangan sampai sampean hidup mencari permusuhan, naudzubillah min dzalik. Gak tenang hidup sampean, gak nyaman hidup sampean, sampai dikatakan qul li hadzal ard ma takfil masaha law na'ish bila samaha. Katakan kepada bumi, bumi, seluas apapun kamu akan terasa sempit kalau di dalamnya ada permusuhan, kalau di dalamnya ada pertengkaran. Seluas apapun akan menjadi sempit. Sampean kalau masih punya satu musuh, gak enak uripe hadirin, sempit uripe, ya. Maka dari itu hidup cari pertemanan. Seperti Wali Songo, setiap daerah pindah-pindah, pindah ke sana kemari untuk mempererat silaturahim, untuk memperluas persaudaraan. Musuh cukup satu, sampai ini dua musuh setunggal, itu pun belum bisa dikalahkan sampai saat ini. Siapakah itu? Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuhmu, lawanem, marekno. Jangan sampai kamu kalah dengan syaitan. Lah sampean setane gorong mari ngalakno kate golek musuh anyar ge apa? Ngaten hadirin nggih, semoga majelis ini semakin harmonis. Umat Nabi Muhammad dipersatukan, umat Nabi Muhammad dijadikan saudara dimanapun ia berada, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, guru-guru kita selalu berpesan, niki sampeyan eling-eling nggih, guru-guru kita selalu berpesan, kalau kamu diberikan kesempatan untuk memberikan manfaat kepada umat, sampaikan dua hal yang terpenting. Sampean ate nambahi opo ae monggo, tapi dua hal ini jangan sampai lupa. Yang pertama, bagaimana sholatmu, dan yang kedua, bagaimana baktimu kepada kedua orang tua. Dieling-eling nggih, sholat dan bakti kepada kedua orang tua. Bahkan salah satu guru kita mendengar muridnya berceramah, di dalam ceramahnya tidak ada dua kandungan ini disuruh baleni. Ceramah omane, Mas yo kon ceramahmu enak, durung sah. Karena dua ini belum diingatkan, dan ini yang terpenting. Sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua. Dan malam ini acara yang diadakan salah satu Bapak Abdul Khalik sekeluarga beserta saudaranya kepada almarhum Bapak Busedan. Lu kan sudah mati Habib, sudah wafat Habib. Kenapa kok masih dikatakan berbakti? Hadirin, berbakti kepada orang tua di masa hidupnya wajib. Dan ketika mereka sudah wafat, menjadi lebih wajib lagi. Kalau orang tua masih ada, sampean cukupi kebutuhannya. Cek bapakku iso urip, biar gak kepikiran makan, biar hidupnya enak, tidurnya nyenyak, gak punya utang dan seterusnya, wajib. Tapi ingat, di kuburan lebih dibutuhkan doa-doa kita. Ketika mereka sudah di kuburan, mereka lebih membutuhkan ketimbang uang bulanan yang sampean berikan ketika masa hidupnya.
Ketika mereka sudah dalam kubur, Nabi Muhammad mengatakan mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwidh yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin aw sadiqin fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Nabi Muhammad mengatakan tidaklah mayit di dalam kuburnya kecuali seperti keadaan orang yang tenggelam, yang teriak-teriak minta tolong, nunggu pertolongan. Bayangkan hadirin sampean ada di tengah laut, apa meneh gak pinter renang, apalagi tidak pinter berenang, ada di tengah laut, butuh kepada pertolongan. Bahkan kalau sampean lihat kayu tidak bisa menyelamatkan sampean, bakal diambil. Teriak-teriak minta tolong, dan mayit dalam kuburnya seperti itu. Mereka menunggu apa? Doa daripada ayahnya atau ibunya atau saudaranya atau sahabatnya yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Kalau ada doa yang sampai, apa kata Nabi Muhammad? Itu mayit akan girang, akan bahagia melebihi kebahagiaan ia selama di dunia. Diberikan dunia seisinya, masih lebih memilih doa-doa yang diberikan oleh ibu, bapak, saudara ataupun sahabatnya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, doa yang sampai lantunkan saat ini demi Allah akan membahagiakan almarhum. Amin Allahumma amin. Makanya Bapak Abdul Khalik, berapapun yang sampean keluarkan malam hari ini ojo puyeng sampean. Ya Masya Allah meriahnya sampai panggungnya pirang meter ini. Ya kalah lek konser insya Allah. Luar biasa acaranya, meriah seperti ini. Pasti pengeluarannya banyak hadirin. Pasti banyak yang diinfakkan. Tapi tenang, semua itu remeh kalau sampai ibu sampean bangga punya anak seperti sampean. Ibu sampean lega, alhamdulillah aku duwe anak seiling mbek aku. Sik gelem ndongakno aku. Karena di dalam kubur banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang berdoa mengeluh, ya Allah, rongono aku biyen mandul. Tahu gitu saya di dunia dulu jangan sampai punya anak, ya Allah. Kenapa? Ketika saya sudah dalam kubur yang dikabarkan oleh malaikat, hei wahai almarhum, anakmu gawe warisan yang sekarang di tangan anakmu dipergunakan untuk judi. Ya bandengan, request ya Habib, bandengan ya sini gak popo. Ya pokoknya tertib. Lek bandengan sak mini. Ya nyeruduk kabeh Mas yo gak banteng sedaya iso dadi banteng iso kalap kabeh lek ndelok buka-bukaan ya. Bandengan ndak apa-apa, seni ndak apa-apa. Yang penting akhlak. Ya, kalau ada kopi haram ya ojo bandengan. Ya kalau cuma bandengan nggak masalah hadirin. Kalau sampai buka-bukaan, terus gak sembayang, terus mabuk-mabukan, terus di sana ada judi, wah, ini buntutnya yang harus dipotong. Bandengnya gak popo, buntutnya kudu diketok. Setuju? Seperti itu. Dibuat untuk bermaksiat, digunakan untuk judi, khamr, kemudian karaokean dan seterusnya. Orang tuanya getun rungun gak tak kei warisan. Lo tahu gitu, saya berharap saya nggak punya anak seperti dia. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, baktimu kepada orang tua saat mereka sudah wafat itu lebih wajib ketimbang mereka saat hidup. Dan beriki yang masih memiliki kedua orang tua semoga panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan di sini yang orang tuanya sudah menjadi almarhum atau almarhumah, datanglah ke kuburannya, doakan mereka, datangi yang rutin, yang rajin. Bulananmu gak ada artinya Pak, biar Pak, pemberian uangmu gak ada artinya, mereka lebih butuh kepada doamu. Lah sing repot ziarah wali, ziarah aulia wassolihin aktif, tapi kuburane bapake koyok suketi tebu apa? Ya kayak alang-alang, seperti alang-alang dan seterusnya, kok hutan sampai gak ketok maesane. Ini gimana hadirin? Ya datangi mereka, ayo sing guyang-guyi modeli lali gak tahu ziarah, ya diziarahi kembali, didoakan mereka, insya Allah akan gembira kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin rahimakumullah,
Ketika membahas tentang kematian, di sini juga menasehati kula panjenengan. Bakal dapat gilirannya masing-masing. Kula panjenengan ini sampun wonten nomor antriane. Saking durung diceluk. Kalau sudah dipanggil harus siap. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa lari daripada kematian. Makanya sampai dikarangkan lagu orang kaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kaya mati, orang miskin, rakyat, pejabat, santri, kiai, habib. Ya apa iki, Be? Habib kiai mati insyaallah panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Semuanya mati, nggak pandang bulu. Cuman kadang kita lupa dengan kematian karena apa? Kakean, karep. Kepingin A, kepingin B, kepingin C sampai Z. Sampai amane sampai Z. Kepinginnya banyak. Saking akene karep dadi karepe dewe. Ini yang nggak bener. Kakean karep. Makanya Nabi Muhammad mengatakan aktiru min dzikri hadimil ladzat. Yang banyak ingat kematian. Untuk apa? Mengurangi ketamaan kita terhadap dunia. Kalau panjenengan ini sadar kuduan. Dulu ya belum punya rumah masih ngontrak kepingin punya rumah. Sudah punya rumah kepingin punya mobil. Sudah punya mobil kepingin punya garasi. Wis duwe omah, wis duwe mobil, duwe garasi sik kepingin kolam renang. Sudah punya kolam renang sik kepingin duwe helikopter. Waduh iki apa? Parkirin ndek baran ndek endi? Helikopter. Begitu juga yang bujangan. Dulu sebelum menikah kepingin punya istri. Sudah punya istri kepingin punya anak. Wis duwe anak bosen kepingin rabi. Iki menungso. Ya kakean karep. BC tidak selesai. Maka itu ingat kematian, ziarah kubur 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Datangi supaya apa? Eling, sampean bakal tempatnya sama. Sampean bakal juga mati. Mengingat kematian menjadikan kita nggak nafsu sama dunia, nggak nafsu sama makan enak, nggak nafsu sama tidur enak. Mikir yo opo aku lek mlebu kuburan malam pertama aku tidurnya bagaimana? Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya pasti mati. Maka dari itu kakean karep. Kalau sampean terlalu banyak karep, tidak kepingin mati, sampean tidak ada bedanya dengan Yahudi. Yahudi gak kepingin mati, hadirin. Di Al-Quran difirmankan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi law yu'ammar. Al-ayat. Kamu akan menemui orang-orang Yahudi itu tidak mau dengan mati. Dia kepingin hidup panjang, kepingin umurnya lebih dari 1000 tahun. Bayang no, sampean dikei umur 1000 tahun sampai Gusti Allah gelem apa gelem? Gelem. Kira-kira untune karek piro? Kira-kira motone sik ketok endi sing ayu mbek endi sing elek? Nah, kira-kira sikile sik kuat ngadeg. Nah, sikile lho ya nang ndi sampean. Ya. Gak mungkin. 1000 tahun sapa sing ngati ngrumat sampean? Ya, 100 tahun wis kalang kabeh 70 tahun banyak yang sakit kok kepingin 1000 tahun. Orang Yahudi gak apa-apa sing penting urip. Kepingin 1000 tahun. Padahal mereka meskipun 1000 tahun ujung-ujungnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin, sampai tak kandani kita bocori, mereka saking berusaha ingin tetap hidup abadi, mereka membuat satu penelitian, buat satu kulkas ya, buat satu kulkas namanya freezer cryogonik. Freezer cryogonik ya. Itu mereka ngomong yang mati saya taruh freezer bisa hidup lagi, tapi kudu bayar 1 M, 1 miliar. Cek iso urip maneh dilebokno freezer bayar 1 M dan tertulis kalau gagal uang tidak kembali. Gelem sampean daftar ten mriku. Gak apa kepengin urip maneh daftar ndek kono.
1 M, tapi kalau gagal nggak kembali. Lagi menungso apa naget kira-kira sampai dilebokno kulkas iki. Kepingin hidup lagi. Itulah orang-orang Yahudi. Itulah orang-orang yang tidak mengenal iman, tidak mengenal surganya Allah Subhanahu. Kepingin umur dawa, mati kepingin urip maneh. La haula wala quwata illa billah. Ini salah hadirin. Kita diajarkan apa? Kalau sudah waktunya harus siap. Kalau sudah waktunya harus rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin rahimakumullah, ya Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, ya di dalam surat Al-Hajj, ya, yang artinya sesungguhnya kalian itu akan didatangi oleh kematian meskipun kalian lari kemanapun, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada satu cerita, sampean eling-eling iki, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean eling-eling, dahulu kala di zaman Nabi Sulaiman, beliau pernah didatangi oleh seorang tamu. Kebetulan Nabi Sulaiman didampingi oleh menterinya. Si tamu ini mulai masuk ke rumah Nabi Sulaiman ngeliati menteri. Mulai awal sampai akhir matanya diajak omong ngeliat menteri terus. Dan pandangannya pandangan sinis. Pandangannya pandangan sinis, kok sampean ndeloki aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Wene ya itu loh. Senyum arek. Ngono ganteng le. Ya, pandangannya sinis. Si menteri akhirnya ketakutan. Kitamu kok ndeloki aku, ya sepertinya dia ini ingin melukaiku, iki ono kepingin mencelakai diriku. Setelah itu beliau mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, siapa sih tamumu barusan, kok melihati saya dengan detail mulai ujung kepala sampai ujung kaki nggak ada hentinya. Kata beliau, oh barusan yang datang itu adalah malaikat pencabut nyawa. Tambah pucat lu, seolah-olah aku adalah targetnya. Akhirnya si menteri ngomong, Nabi Sulaiman, saya masih kepingin hidup, tolong saya pindahkan ke negeri yang paling jauh dari Yerusalem, dari Palestina sana. Semoga Allah Ta'ala membebaskannya daripada Yahudi, amin Allahumma amin. Dipindahkan sejauh mungkin, ya akhirnya dipindahkan sampai ke India, taruh di India. Ketika sampai di India, si menteri ketemu dengan tamunya yang tadi. Tamunya sudah standby di India. Padahal tadi mintanya jam 9 zuhur sampai India. Di India sudah ada malaikat pencabut nyawa. Kepingin ngeles, kepingin kucing-kucingan dengan kematian, dipapak. Besoknya akhirnya cabut nyawanya. Malaikat itu datang lagi ke Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, apa kabar? Ya, ngobrol segala macam. Nabi Sulaiman mengatakan, kemarin kenapa kamu mengganggu menteriku? Iya, saya heran. Saya ditugaskan sama Gusti Allah nyabut nyawa menterimu jam 12 di India. Lah kok ini jam 9 masih ngeteh di Palestina. Sedangkan jarak Palestina ke India berapa bulan? Belum ada pesawat. Tapi saya percaya sama Gusti Allah, saya standby di India. Gak suwe arek teko. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah waktunya mati hadirin. Ya, sampean mungkin bisa kabur dari polisi, sembunyi dari polisi, ya. Sampean mungkin bisa nyengit daripada developer. Ya, developer. Basa barane apa? Bang Titil. Ya, algojo-algojonya mungkin sampean iso singitan. Sampean iso singitan teko utangi tonggo, tapi malaikat mau tak bisa ketemu sampean. Tak bisa bersembunyi, pasti akan mendapatkan sampean meskipun sembunyinya di lubangnya semut. Dan malaikat nggak bisa ditawar. Ojo-ojo sampean nanti ngomong aku iso bahasa malaikat. Wa makoli anaknya. Waduh, buyar akhirnya. Ya, sudah kalau sudah waktunya mati dipanggil, harus siap mulai sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Persiapkan mulai sekarang, siapkan, dicicil. Sampean bangun rumah ya nyicil, ngeredit surga juga sama dicicil. Sholat duha, sholat ba'diyah, puasa sunnah,
yang wajib jangan ditinggalkan, sodako dan seterusnya, itu membangun masa depan akhirat kula panjenengan. Dan yang terakhir hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad mengatakan al-mau'idhatu mau'idhatan. Nasihat itu ada dua, ada yang ceramah pakai mikrofon ya, menggunakan Al-Quran, an-natiq huwal Quran was-samit huwal maut. Nasihat yang berbicara itu adalah Al-Quran, disampaikan, dibacakan, dan nasihat yang diam tapi mengerikan adalah kematian. Maka dari itu malam ini ada dua nasihat, yo ceramah dan ada juga kematian. Lek mulai sik tetep ndablek, waduh, muga-muga ndang dicabut kali Gusti Allah, amin Allahumma. Setane sing dicabut setane apa untune? Peringatan ya, cabut setane cek sadar. Karena hadirin rahimakumullah, umur panjang buat apa kalau digunakan untuk bermaksiat? Kalau umur sampean buat taat ya umur sing dawa gak apa-apa, tapi kalau minta umur panjang, ya Allah umur panjang tapi isinya maksiat, isinya kasus, lebih baik cepat mati. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad berdoa, Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Ya Allah, perbaiki, sukseskan orang yang dengan keberadaannya bisa membantu agama Islam, bisa memperbaiki agama Islam. Allahumma halik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Kebalikannya, ya Allah, kalau dia malah merepotkan Islam, kalau dia malah merusak agama Islam, hancurkan ya Allah. Buangan wong sing koyo ngene iki. Ya, gak penting ngebek-ngebeki dunya wis nang dicabut. Maka dari itu nasihat malam ini Al-Quran kita sampaikan, mauidhah disampaikan, kematian juga ada. Pulang semoga kita semakin bertakwa, amin ya rabbal alamin. Karena ada seorang soleh datang kepada gurunya, wahai guru, berikan aku nasihat, aku nggak bisa berhenti maksiat, aku kecanduan. Kata gurunya apa? Le, bapakmu si urip, si urip, tak si urip. Ibumu si urip, sampun sedo, mulya. Pulang kamu. Lek, kalau orang tua kalian sudah meninggal kok masih belum tobat, percuma. Mau dinasehati wali siapapun nggak bakal sadar. Kalau sudah orang tua nggak ada, harusnya sampai menjadi lebih baik, lebih istiqomah. Semoga sedaya panjang umur, semoga sedaya sehat walafiat, semoga majelis Wali Songo menjadi majelis yang berkah, mengenalkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikan umatnya sebagai umat yang terbaik, umat yang memiliki akhlakul karimah, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saya lupa, terima kasih banyak kepada segenap panitia yang berkhidmat untuk acara ini, khususnya para banser, linmas, ya, tentara-tentara langit ini. Ya, kita doakan semoga diberikan kesehatan untuk menjaga umatnya Nabi Muhammad dari syaitan-syaitan, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.